صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang kepada abang-abang mereka. Semoga kedatangannya membuat pengajian semakin berkah. Amin. Insyaallah saya akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 46 sampai selesai. Terlebih dahulu saya akan membacakan surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا
يتذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأصحابه الأخيار على رسول الله وآله الأطهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairul jaza wa ahsanal jaza. Ustaz Kifari. Tawajuh ya, buka hati, buka mata, buka telinga, sehingga nanti apa yang disampaikan akan berkesan dalam hati. Kalau sudah berkesan maka akan mampu mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalil dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna, au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan wabil khusus kepada keluarga Mas Ridho dan istri Mami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanannya, Islamnya, istiqomahnya, barokah yang senantiasa kebaikan yang beliau kerjakan, memberikan fasilitas kepada kita, semoga Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan semua keluarganya ahli la ilaha illallah, ahli iman, ahli surga tanpa hisab. Dan kepada para jamaah alladzina lam yuzkar ismuhum, yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya juga, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, dia sudah tenggelam dalam rahmatnya Allah. Orang itu kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa mudah untuk beramal. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk senantiasa mudah mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang kita buat ini semuanya akan bernilai besar di hadapan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahtakir syai'an mahma kana saghiran. Jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan segala sesuatu walaupun itu kecil nilainya. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan. Padahal orang yang diterima amalannya walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tahu ceritanya seorang wanita pelacur. Dia berjalan di tengah malam, ingin menunaikan tugasnya sebagai wanita malam. Maka di tengah jalan dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Dengan rasa iba, dengan rasa sayang kepada makhluknya Allah, maka dia berikan air minum kepada anjing tersebut dengan menggunakan terompah yang dia pakai. Amalan yang sedikit ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Sehingga ketika dia ingin melanjutkan untuk pekerjaannya, dia mati di tengah jalan, Allah ridho sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi ada orang yang amalannya besar. Abdurrahman ibnu Muljam laknatullah alaih, seorang penghafal Quran. Dalam hatinya ada rasa sombong, hasad kepada Sayyidina Ali, benci kepada Sayyidina Ali, meremehkan Sayyidina Ali. Walaupun dia penghafal Quran, tapi kalau dalam hatinya tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Jadi pada hakikatnya semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullum min indillah, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam hidup kita ini yang penting husnuzon aja kepada Allah. Apa itu husnuzon? Berbaik sangka kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah amalannya para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang tadi dibacakan oleh Ustadz Ghifari. Maka ayat yang akan kita bahas ini
Pertama dari ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ghifari tadi adalah ayat menceritakan bagaimana dakwahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah mengajak kebaikan kepada umatku berapa? 950 tahun. Mengajak kebaikan, memberikan peringatan kepada umatnya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Larilah kalian, dekatlah kalian kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua urusan dunia kita, semua permasalahan akhirat kita. Makanya seorang penyair mengatakan, apabila kalian mengeluhkan rasa sakit kalian, rasa susah kalian kepada manusia, sesungguhnya kalian sedang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi ini 950 tahun tuh berdakwah. Dalam riwayat yang ikut hanya 80 orang. Bahkan dalam riwayat yang lain, kaum yang ikut bersama Nabi Nuh selama 950 tahun itu hanya 8 orang tok. Bukan 80 orang, 8 orang dalam tafsir yang lain itu, dalam tafsir Sawi. Hari ini kita baru berdakwah mengajak orang sekali, 2 kali udah males. Ah, lu susah lu, gua ajak baik, udahlah, nggak ada urusan lagi sekarang kita. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kebaikan kepada umatnya berapa? 950 tahun. Bukan hanya siang, Mas. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mengajak kebaikan kepada umatku siang dan malam. Pagi, sore, siang, malam. Nggak lelah, nggak pernah capek. Terus beliau mengajak kaumnya untuk ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Hadirkan Allah dalam setiap keadaan hidupmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Itu namanya iman. Maka ini dalam tafsir ayat ini tadi saya baca di sini dalam tafsir Sawi, itu cerita iman, cerita bagaimana dakwahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ketika mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali Allah akan tolong kepada seorang hamba yang terus senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi jangan ada anggapan begini, saya belum bisa berbuat baik ya, jadi saya malas untuk membicarakan kebaikan. Itu keliru. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka dalam tafsirnya dikatakan, peringatan apapun bentuknya akan memberikan manfaat kepada kita. Bukan hanya kepada orang yang mendengar. Kalau seumpama peringatan itu nggak didengar, maka peringatan itu akan menjadi manfaat untuk kita. Sehingga kebaikan-kebaikan dari ucapan yang kita berikan kepada orang itu sebenarnya hakikatnya untuk diri kita. Contohnya misalnya kita mengajak orang itu untuk tahajud, kita belum bisa tahajud, maka nanti kita ada rasa malu kalau kita nggak tahajud. Pak Ustadz, bagaimana dengan ada ayat yang bagaimana Ustadz? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan melaknat kepada orang yang berbicara kebaikan tetapi nggak beramal dia. Oh, ternyata dia hanya berbicara tapi nggak ada niat dalam hatinya. Dalam Fadil Amal itu disebutkan dalam bab tablik. Saya baca ya, dalam bab tablik itu kita semua sudah paham. Para Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa mengajak orang untuk baik. La na'muru bil ma'ruf wa la nanha 'anil munkar ya Rasulullah. Kami belum bisa mengajak mereka untuk baik sementara kami belum baik. Maka kata Nabi, ajaklah mereka untuk berbuat baik, maka dengan ajakan itu nanti Allah akan ridho kepadamu. Maka turunlah ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kebaikan yang dibuat oleh kita itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang ada.
Jadi maksud ayat ini tuh Masya Allah, memberikan pelajaran kepada kita. Setiap kita nih orang beriman punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini ada dua. Yang pertama tanggung jawab ibadah, yang kedua tanggung jawab menjadi khalifah. Sehingga setelah ayat ini, wazakir fa inna dzikratan faul mu'minin, maka Allah melanjutkan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah Subhanahu wa ta'ala butuh nggak sih sama ibadah kita? Sama sekali Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Bahkan yang butuh dengan Allah adalah kita. Yang butuh kepada Allah ya kita. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Maksud dan tujuannya adalah agar kita senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Inilah yang dipupuk oleh para anbiya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 124.000 para anbiya, 313 rasul, orang-orang yang hebat, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan ini agama. Jadi agama ini harus berkembang sampai hari kiamat. Sementara para nabi sudah diwafatkan oleh Allah, para sahabat sudah diwafatkan oleh Allah, para tabi'in sudah diwafatkan oleh Allah, orang-orang soleh juga sudah banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggung jawab ini harus ada pada diri kita. Ketika kita membawa tanggung jawab yang besar ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempurnaan iman ke dalam diri kita. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong seorang hamba? Ketika sudah dalam puncaknya mengajak kebaikan. Sehingga selama 13 tahun di kota Madinah, di kota Mekah, Rasulullah SAW hanya mengajarkan bagaimana iman. Iman gak didapatkan dengan suasana dan keadaan. Abu Jahal itu pamannya Nabi, hari-hari melihat wajah Rasulullah, bahkan melihat mukjizat Rasulullah SAW. Dalam riwayat dikatakan Abu Jahal pernah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu bisa membelah bulan menjadi dua, maka aku akan beriman. Baik kalau begitu, saya akan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pamanku akan beriman kepada engkau ya Allah, akan beriman kepada aku ya Allah, apabila bulan ini terbelah dengan tanganku sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bulan terbelah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang nggak dapat hidayah, namanya orang yang sudah hatinya ketutup, maka dia mengatakan Muhammad tukang sihir. Iya kayak gitu. Ubaidullah bin Jahsy, sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah, yang diperintahkan oleh Nabi 12 orang itu, kata Nabi, kamu jangan ikut-ikut sama orang Yahudi, nanti iman kamu akan keluar. Hari pertama masih aman, kedua ikut minum, ketiga patungan, keempat istrinya bermimpi bahwa mukanya dirubah oleh Allah menjadi kerak. Hari kelimanya dia murtad. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami imanan la yartaddu, iman yang betul-betul engkau jaga sehingga kita nggak bisa murtad ya Allah. Berapa banyak nih hari ini mendengar saudara kita pagi beriman, sorenya sudah kafir. Itulah diantara tandanya hari kiamat. Makanya terus berikan kebaikan kepada mereka. Jangan pernah bosan mengajak kebaikan. Kalau seumpama yang mulia Rasulullah itu bosan mengajak kebaikan, mungkin Nabi nggak mendatangi Abu Jahal tiap hari. Nah, kebaikan kan buat kita juga. Ya, kebaikan tuh buat kita juga. Dia nggak mau ikut sama saya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mengajak dia untuk baik. Kalau seumpama Rasulullah bosan mengajak kepada kebaikan, maka mungkin Nabi tidak memperjuangkan agamanya sampai Taif. Udahlah, cukuplah, di Mekah aja udah cukup. Enggak. Tapi Nabi terus mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari ayat wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
peringatan itu ada yang sifatnya kita diam, peringatan juga. Contoh misalnya ada orang berbuat salah anak kita diemin aja, melototin, itu udah peringatan juga. Ada orang yang nggak bisa digituin, tapi dengan pembicaraan, dengan akhlak yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, itu namanya peringatan juga. Peringatan itu terus akan bermanfaat untuk diri kita selagi kita nggak bosan berbuat kebaikan itu. Nah, kalau udah bosan berarti kita udah lemah namanya kayak gitu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun laknatullah alaih, maka siang dan malam minta teman lagi Nabi Harun dengan perkataan apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, nanti kalau kamu datang kepada Firaun, berkatalah dengan lemah lembut. Berkatalah dengan baik kepadanya. Ya, hadirkan bagaimana, ketahuilah, sampaikan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan akhlak yang baik yang dibawa oleh Nabi Musa di hadapan Firaun, maka tukang-tukang sihir Firaun semuanya masuk Islam. Oh, ternyata akhlak yang baik itu memang luar biasa. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling sangat dicintai oleh Allah?" Kata Nabi, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Apa itu? Akhlak yang baik, berbicara yang baik di hadapan saudara muslim kamu. Kita sudah banyak tahu cerita bagaimana orang-orang Yahudi masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang Yahudi masuk Islam melihat akhlaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bagaimana orang Yahudi masuk Islam melihat akhlaknya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi memang akhlak yang baik itu harus kita pupuk untuk kita senantiasa menjadikan ini sebagai ladang dakwah kita. Maka dakwah ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan yang pertama itu kata Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian melihat kemungkaran, kemudian kalian mampu untuk mencegahnya dengan tangan kalian, maksudnya dengan kekuasaan kalian, maka cegahlah. Kita ini sebagai RT, kita ini sebagai lurah, kita ini sebagai presiden, sebagai owner, sebagai bos di satu perusahaan. Ketika dalam tempat yang kita bawahan kita ini ada kemaksiatan di dalamnya, kalau kita ada kemampuan maka cegah dengan tangan kita. Dengan tindakan maksudnya. Nah, kemarin waktu halal bihalal tuh Mas Ridho tuh bilang, besok bikin SOP di ayam gepuk Pak Gembus mulai Senin. Yang nggak sholat, nggak pakai tanda tangan 1 kali, maka SP1. Nggak apa-apa kayak gitu. Kenapa? Karena kita punya kekuasaan. Jangan nggak punya kekuasaan tiba-tiba Bang Andi datang ke AGWG, pokoknya lu kalau nggak sholat gue pecat. Nah, disangka orang gila kalau kayak gitu Bang Andi. Ya Mir ya? Kenapa? Karena nggak punya kekuasaan. Maka jadikanlah jabatan yang Allah berikan, amanahkan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena setiap nanti yang kita punya ini semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, jabatan ditanya, harta yang kita punya juga ditanya, mobil mewah yang kita pakai ditanya, istri yang kita miliki juga ditanya, anak yang Allah berikan kepada kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lepas dari pertanyaan Allah kecuali orang-orang yang Allah berikan kesempurnaan iman ke dalam hatinya. Makanya kata Nabi, ma tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sebelum ditanya kepadanya 4 perkara. Kata Abu Lais As-Samarqandi dalam Fadilah Sedekah dikatakan paling sebentar seseorang tuh nanti dengan 1000 tahun di dunia. Allah, bagaimana kalau 1000 tahun di akhirat? Ditanya, dipanggil Ridho Nur Radityawan, panggil dalam keadaan telanjang, dihadapkan di hadapan para nabi-nabi. Nabi Adam melihat, Nabi Nuh melihat, Nabi Ibrahim melihat, umat-umat terdahulu melihat. Ini siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad. Wah, maksiat ternyata. Masya Allah. Sehingga
Nabi mengatakan saking malunya orang tadi, ketahuan satu dosa yang dibuat oleh dirinya ketika di dunia, dia mengatakan, ya Allah, hanguskan wajahku ya Allah. Ini orang nih, kata Nabi Ibrahim, gak tahu diri ya. Udah dikasih enak sama Allah masih maksiat. Masya Allah. Dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seumpama satu dosa aja nih Allah tampakkan di Ngaji Pro ini, kita udah malunya ampun-ampun. Apalagi sekarang nanti di hadapan Allah, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman tuh semuanya melihat kita. Merhatiin lagi, nggak ada yang garuk-garuk kepala, nggak ada, merhatiin semua itu. Nah, dulu maling, dulu berbohong, dulu chattingan sama perempuan yang bukan mahram, alasannya tahajud. Agama dibuat main. Assalamualaikum ukhti. Seorang ulama mengatakan orang maksiat itu udah dosa, tapi kalau dilapisi dengan agama jadi dosa, tambah dosa. Jangan lupa ya tahajud, nanti kita sama-sama doa biar nanti kepelaminan makin Allah mudahkan. Nggak bener juga itu. Nggak bener, nggak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan dalam maksiat, nggak ada kebaikan. Kalau dulu kita maksiat belum hijrah, ya senang setannya ngegodanya dengan perkara-perkara yang memang di dalamnya. Kalau kita sekarang sudah keluar 3 hari, sudah taklim setiap pagi, kemana-mana pakai jubah, nanti maksiatnya beda. Senang sama perempuan-perempuan yang bercadar. Kalau ketemboro tuh tatap matanya Masya Allah. Yang merasa aja, yang merasa. Kalau pengen tahu perempuan tuh cantik apa enggak, lihat aja kalau tangannya berurat, kelihatan uratnya tuh cantik tuh. Iya, Allahu Akbar. Nggak ada kebaikan dalam maksiat. Ya, kata Ibnu Taimiyah, satu maksiat yang kita kerjakan akan menghitamkan hati kita. Nauzubillah. Makanya kenapa orang-orang tuh susah menerima kebaikan? Ya karena senantiasa maksiat. Akhirnya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Alim. Ditutup hatinya oleh Allah. Kenapa bisa ditutup hatinya nggak terima kebaikan? Karena senantiasa dia maksiat kepada Allah. Kadang-kadang dia fasik. Apa sih fasik itu? Fasik itu meremehkan dosa kecil. Nauzubillah. Itu fasik tuh. Ini mah nggak apa-apa, aman. Kalau udah keluar pakai sorban, jubahnya Masya Allah warna putih, siwaknya kayak pentungan sapam, sorban kepalanya kayak ban Vespa. Tapi kita udah ke kamar sendiri, buka handphone, maksiat. Kata Nabi, nanti menjelang hari kiamat ada orang-orang di luarnya amalan-amalan nabiyin, akan tetapi kalau sendiri amalan jabbarin, amal ahli neraka. Siapa mereka? Yaitu hidupnya dilapisi dengan kayak kebaikan-kebaikan, tapi kalau sudah nggak dilihat sama orang, dia nggak tahu kalau Allah ngelihat, dia amalan jabbarin, amalannya orang-orang ahli neraka. Nauzubillah. Tobat kita, tobatnya gitu, tobat. Ya, tidak ada kebaikan dalam maksiat. Apapun, sekecil apapun maksiat itu Masya Allah. Kenapa kita nggak bisa tahajud? Karena maksiat siang yang kita kerjakan. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat bersama istri? Karena mata nggak bisa kita jaga. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Karena mata nggak bisa dijaga. Padahal kata Nabi, orang yang bisa menjaga pandangan matanya, maka yang pertama kali Allah akan berikan kepadanya nikmat dalam ibadah. Dalam kitab Mishkatul Masabih itu dikatakan gitu. Maka nanti pada hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana keadaan wanita ya Rasulullah pada waktu itu? Kata Nabi, udah nggak bisa, udah nggak mikirin malunya lagi, udah pusing dengan kehidupannya menunggu keputusan Allah. Apa yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ditanya an umrihi fima afnah, tentang umur kemana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah,
tentang masa muda kemana dia gunakan. Makanya beruntung nih Bonansa, beruntung teman-teman nih, Masya Allah yang masih muda-muda, Allah pilih duduk dalam majelis ilmu tuh beruntung sekali. Nabi mengatakan nanti ada 7 kelompok manusia mendapatkan syafaat Nabi Mas pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi dalam hadis Bukhari, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada aku dan aku berikan kepada orang-orang tersebut. Ada 7 orang. Di antara salah satunya adalah wasyabuna sya'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk Allah. Nah, beruntung banget anak-anak muda ini. Pak Ustadz, kalau dulu bagaimana kita masih muda, waduh banyak belok kirinya. Sekarang taubatin aja udah. Taubat, nangis, bangun tengah malam, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi. Tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Makanya orang yang paham itu dalam fadilah sedekah, dia nggak mau punya harta yang banyak. Kenapa? Karena dia paham satu harta nanti akan ditanyakan paling sebentar 1000 tahun. Kalau kata Kiai Uzeron, tadi saya dengar bayan Kiai Uzeron tadi sore, kecuali orang-orang yang menggunakan hartanya untuk agama. Silahkan jadi orang kaya, tapi jangan sampai lupa kepada agama, jangan sampai lupa kepada Allah. Sayyidina Utsman kan kaya raya. Apakah Sayyidina Utsman nanti dihisab oleh Allah? Enggak. Abdurrahman bin Auf kan kaya raya, tapi beliau habis-habisan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia tuh, kata Nabi, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia tuh halalnya aja dihisab, haramnya diazab. Masya Allah. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, bahkan satu kancing aja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, maka 2/3 dunia tunduk di bawah kepemimpinan beliau. Sehingga harta-harta benda dari Persia, dari Romawi, dari Syam, dari Palestina, dari Yaman, dari Mesir, semuanya datang berlimpah ruah ke kota Madinah. Bahkan dalam hadits sahabat itu dikatakan saking menangnya, saking jayanya Islam ketika dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka anak-anak muda, anak-anak kecilnya para sahabat, mereka main bola dengan apa? Dengan bola yang terbuat dari emas. Jadi main bola. Maka Sayyidina Umar ini berdiam di mimbarnya Rasulullah menangis. Sehingga Sayyidina Utsman datang radhiyallahu ta'ala, ya khalifah, madza tabki? Kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, saya takut kalau ketika saya mendapatkan kemenangan ini adalah tanda Allah murka kepada saya. Kenapa? Wahai Utsman, kalau seumpama harta yang datang ini adalah harta yang baik, maka pasti Allah akan datangkan lebih dulu kepada orang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerasa kalau harta itu nggak baik gitu, karena nggak didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sekarang lu nggak zaman lu sekarang lu. Udah nggak ikut model sekarang lu. Kuno. Agama tuh makin dekat sama sumbernya malah makin murni. Kalau dunia gitu, kita hari-hari kalau kita ngikutin dunia udah nggak ada habisnya. Baru keluar iPhone 14, sekarang mau 15 lagi bentar lagi. Udah pusing nyari beli apa enggak gitu kan ya. Memaksakan kehendak. Akhirnya nggak syukur. Kenapa? Karena nggak mau lihat apa? Nggak melihat orang-orang di bawahnya. Makanya kata Nabi, kalau kamu melihat dunia, kamu lihat orang-orang di bawah kamu. Tapi kalau kamu urusan akhirat, maka lihat orang-orang di atas kamu. Biar kita nih pandai beribadah. Kenapa sih dia bisa bersedekah, saya nggak bisa bersedekah? Ya, la hasada illa fisnataini, kata Nabi. Nggak boleh hasad kecuali kepada 2 kelompok manusia. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fayaqra'u ana al-laili wa atrafan nahar. Kamu boleh iri kepada orang yang dia bisa membaca Al-Quran setiap pagi dan malam, siang dan sore dia baca. Iri baru. Yang kedua, warajulun tasaddaqa bisadaqatin.
kepada orang yang pandai bersedekah. Nah, kalau sama dua orang ini nggak boleh kita hasad. Dia punya mobil baru, kita, waduh, punya mobil baru lagi. Nggak boleh. Tapi kalau dia udah hatam Quran, aduh, gue belum bisa hatam Quran lagi. Dia udah keluar 3 hari kemarin full, saya belum bisa keluar 3 hari. Harusnya kita nyesel. Harusnya kita hasadnya kepada orang-orang yang bisa berbuat baik seperti itu. Maka jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa meningkatkan dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal kalian untuk berjumpa dengan Allah adalah takwa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara bi yadihi thalatha marrat dalam hadis Bukhari. Takwa tuh di sini nih, kata Nabi nih. Takwa di sini nih sampai 3 kali. Kalian pengen tahu takwa di sini nih. Kalian pengen tahu takwa di sini nih. Kalian pengen tahu takwa di sini. Ittaqullah walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun kamu dalam pembagian kurma yang sedikit itu. Jadi ketika kita membagi kurma kepada tetangga kita dan itu kurma milik orang lain, maka jangan sampai kita tidak berbuat adil kepada mereka semuanya. Nauzubillah. Walaupun dalam keadaan pembagian kurma kita harus betul-betul takut. Hari ini kadang-kadang kita berbohong, ada gaji karyawan yang belum kita tunaikan, ada haknya karyawan yang belum kita tunaikan, belum kita sampaikan. Haram hukumnya. Api neraka tempatnya bagi seorang owner, bagi seorang pimpinan yang belum memberikan tanggungan haknya kepada karyawannya sampai keringatnya kering. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Kadang-kadang kita begitu. Hari ini amal kita baik nih mas. Salat kita bagus, tahajud kita bagus. Kok ada salah satu orang tuh sakit hati sebab kita luntur semua amalan kita. Luntur, nauzubillah min zalik. Ada orang amalannya baik, puasanya baik, sholatnya baik, zakatnya baik. Gara-gara lisan kita akhirnya orang itu sakit hati, maka seluruh amalan kita semuanya akan luntur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang punya harta, kemudian hartanya dicuri. Orang yang berdagang, kemudian dagangannya bangkrut. Oh bukan. Orang yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya. Syatama hada wa daraba hada. Dia memukul saudaranya, dia mencaci maki saudaranya. Pembicaraannya bikin sakit hati anak buahnya. Hati-hati kayak gitu tuh. Hati-hati. Makanya terus senantiasa kita berbuat baik. Nah, kalau pengen berbuat baik itu agar kita bisa melakukannya, kata para ulama dalam beberapa riwayat, senang mendengarkan nasihat-nasihat. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib kepada kalian duduk dalam majelisnya ulama dan mendengarkan nasihatnya ulama. Karena nasihat itu kalau kita terima akan menjadikan nur dalam hati kita. Orang itu kalau nggak mau mendengarkan nasihat dari temannya atau kebaikan dari temannya, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan hitamkan hatinya. Allah akan jauhkan dia dari orang-orang soleh. Nah, kayak gitu, nauzubillah min zalik. Bahkan dalam ayat yang lain, bagaimana Ustaz? Fadzakir in nafa'ati zikra. Berikanlah peringatan, karena peringatan yang kalian ucapkan itu juga bermanfaat untuk diri kalian. Bukan hanya kepada si pendengar, tapi kepada kita juga bermanfaat. Saya nih udah ngomongin tahajud, kalau nggak tahajud malu. Saya nih udah ngomongin sedekah, kalau nggak sedekah malu. Saya udah ngomongin keluar 3 hari, kalau nggak keluar 3 hari malu. Kita nih harus nantiasa mendengarkan kebaikan. Karena balasan janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka mendengarkan kebaikan dan diamalkan, Allah akan berikan surga. Fabashshir ibad. Terus alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu, kata Allah. Berikanlah kabar gembira tentang surga kepada mereka. Kepada siapa ya Allah? Kepada mereka yang senantiasa mendengarkan nasihat. Jadi kalau kata kiai saya, kalau kata kiai Uzairon, kalau masih ada orang yang suka nasihatin kita tuh harusnya syukur. Kalau bisa tasyakuran. Kenapa? Karena masih ada orang yang perhatian sama kita.
Makanya ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa sambutannya orang-orang Madinah? Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba alaina mada'al lillahi da'i. Arti bebasnya nih, wajaba syukru alaina, wajib syukur buat kita, mada'al lillahi da'i, selagi masih ada orang yang suka ngajak-ngajak kebaikan. Memang beruntung kalau teman-teman tuh Mas Ridho setiap Rabu malam Kamis tuh udah ayo ngaji, ayo ngaji. Nah, jangan sampai di dalam di kelas kita baca gembus nih sok. Nauzubillah min zalik kalau kayak gitu tuh. Terus Mas berbuat baik. Memang sunnatullahnya Mas, walang tajid li sunnatillahi tahwila, walang tajid li sunnatillahi tabdila. Orang tuh kalau ingin baik, berbuat baik, pasti ada orang yang nggak senang. Pasti. Dan ini pesan yang harus kita pahami. Di dunia ini, cita-cita yang nggak akan pernah bisa wujud adalah disenangin banyak orang. Udah. Pasti ada aja yang nggak senang sama kita, pasti. Jangankan Mas Ridho, Nabi Muhammad yang sudah jelas masuk ke dalam surga, pimpinannya para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, manusia yang sudah pernah melihat Sidratul Muntaha dengan mata kepalanya beliau, dengan sandal yang beliau pakai ketika di dunia. Ketika beliau turun menyampaikan risalah tentang sholat, maka banyak orang yang mengatakan kepada beliau, kamu ini makin gila ya Muhammad. Masya Allah. Jadi gitu Mas, teman-teman semuanya. Ketika kita mengajak baik, ada orang yang gak suka, biarin. Nah, kalau kita gak suka juga sama dia, berarti nasihat kita belum karena Allah. Makanya pesannya Ki Uzairon tuh ketika kamu di daurah, kalian ngajar tuh karena Allah dan jangan supaya orang tuh pinter. Kalau bikin orang pinter niatnya, kalau nggak pinter jadinya kamu marah. Benar. Ada orang, nggak ada orang ngaji, bismillah. Alhamdulillah. Pokoknya kamu harus pinter ya Ji. Nanti kalau kamu nggak pinter, Masya Allah, nanti saya marah. Nah, beneran marah nanti jadinya. Ini gimana sih orang-orang alam itu nih, setiap tahun bahas tentang korban, masih aja nggak paham. Nah, kalau niatnya supaya bikin pinter orang, saya mungkin nggak ngajar lagi. Udahlah, males, ngapain ngajar di ilmu itu? Orangnya nggak paham-paham. Ada yang kalau ngaji ngantukan. Iya. Jadi niat dakwah itu khususnya buat teman-teman ngaji Plo ya untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, coba kalau Nabi Nuh kesel, kira-kira sampai enggak 950 tahun? Enggak. Kalau Nabi Muhammad capek gitu misalnya, kira-kira mau terus nggak datang ke Abu Jahal? Mau terus nggak datang ke Abu Sofyan? Ya karena nasihat itu untuk dirinya. Ya Allah, saya ngasih nasihat ini buat Mas Ridho. Ya kalau dia mau nerima, alhamdulillah. Kalau nggak nerima juga ya alhamdulillah. Ya buat kembalikan buat saya. Kadang-kadang ini gimana nih Tat? Diomongin kok masih makin nggak mau sih ya kan? Gimana nih? Amir, udahlah capek ngurusin dia mah nggak usah. Nah jangan begitu Mir. Nggak boleh begitu. Istiqomah walau kesel. Makanya Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang nggak peduli dengan saudara muslimnya, maka bukan umatku pada hari kiamat. Kita nggak peduli nih sama saudara kita nih. Kalau dia nggak sholat, kita sholat, kok diem aja. Nggak ada dredeg dalam hati pengen ngajak itu. Ya udah, hari kiamat bukan umat Nabi. Siapa di sini yang pengen diaku sebagai umat Nabi pada hari kiamat? Ajak kebaikan. Ya, hari ini kita kesel ngelihat anak nggak kerja, tapi kita nggak pernah kesel ngelihat anak nggak sholat. Salah kita nih. Gue sekolahin sampai S3, S4, sampai S beleneng ya kan. Ya, gua dapat kerjaan, capek gua. Tapi kata anaknya, Pak Haji mana anaknya? Kasihan, baru pulang kerja 2:30 tadi, capek. Kan masih ada kodok katanya.
Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Berzina nggak dikatakan kafir sama Nabi. Mencuri nggak dikatakan kafir sama Nabi. Membunuh nggak dikatakan kafir sama Nabi. Ya Rasulullah, dia meninggalkan sholat, faqad kafara jihara. Sungguh dia telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Hati-hati. Kalau kita pengen tahu posisi kita di hadapan Allah, maka lihat bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita sholat kita tuh sempurna, berarti posisi kita di hadapan Allah juga sempurna. Kalau sholat kita kok main-main, berarti Allah juga sedang hinakan kita. Udah gitu aja. Kalau pengen tahu kedudukan kita ya, bagaimana nih kedudukan saya sebagai hamba di hadapan Allah ini? Bagaimana nih? Lihat aja sholatnya. Kalau seumpama sholatnya baik, ya baik insya Allah. Sholatnya buruk, ya buruk juga. Maka tugas kita sebagai manusia terus mengajak kepada kebaikan. Itu ayat ini sebenarnya panjang banget ini ayat ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu intinya adalah jangan pernah bosan mengajak manusia untuk baik. Setiap kita mau keluar 3 hari senantiasa ayo keluar 3 hari, ayo ngaji. Karena ini amalannya para sahabat. Para sahabat itu amalannya mengajak. Kalau seumpama waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pertama kali masuk Islam, beliau hanya ikut Nabi aja, nggak ada pikir mengajak orang yang lainnya, mungkin nggak ada 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, hari setelahnya setelah masuk Islam, maka beliau bawa 10 orang masuk Islam. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kerjakan? Ya Rasulullah, aku mengerjakan apa yang telah kau kerjakan. Akhirnya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Banyak sahabat-sahabat yang lain, Mu'adz ibn Jabal. Banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka para sahabat mengatakan, ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Qur'an. Kami pertama belajar iman, memupuk iman dalam hati. Hari ini kita hanya bisa mengucapkan kalimat Allah, tapi belum sempurna mengucapkan hakikat Allah dalam hati. Hanya mengatakan Allah, 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 tapi ketika ada masalah masih datang ke dukun. Katanya Allah Maha Besar, tapi punya masalah langsung bikin status. Bagaimana Allahnya kemana ini kalau gini? 23 tahun Nabi ini mendidik para sahabat agar bagaimana sempurna iman-iman para sahabat. Ternyata kesempurnaan iman itu didapat bukan hanya diam di rumah, bukan. Berani berkorban, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan anak istri, meninggalkan kota Madinah. Baru pengalaman iman didapat. Tapi ketika belum berkorban, berani mengorbankan sesuatu yang kita cintai, maka belum akan dapat pengalaman iman. Jadi berusaha untuk mendapatkan pengalaman iman. Berusaha. Nah, cara mendapatkannya berjuang. Cara mendapatkannya berkorban. Makanya kan ayat jihad itu, ayat berkorban itu dalam Al-Quran itu hampir 70% Al-Quran itu menceritakan pengorbanan orang-orang yang terdahulu. Kapan Ashabul Kahfi itu diceritakan oleh Allah? Ditolong oleh Allah, tidur selama 309 tahun. Ketika 7 orang anak muda dengan 1 ekor kambing lari menyelamatkan iman dari raja yang zalim. Masuk ke dalam goa, ditutup goanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur, ternyata bukan tidur mati. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. Kira-kira kalau jadi mayat 300 tahun tuh udah jadi apa tuh? Udah nggak tahu jadi apa. Seekor anjing yang ada kaitannya sama orang-orang yang menjaga imannya, maka Allah jadikan cerita dalam Al-Quran, bahkan menjadi jimat orang-orang soleh. Itu kan ada Ashabul Kahfi dari kata ya ahlal Madinah, Kitmir. Kitmir kan nama anjingnya Ashabul Kahfi itu. Itu kan kalau kita beli-beli tuh misalnya di Mbah Priuk, di mana lagi? Di Kuitang, apalagi di mana lagi? Di luar Batang. Beli dong ini di pondok saya tuh di Sukabumi. Beli apa namanya? Kayak stiker Ashabul Kahfi itu yang paling jelas namanya tuh anjingnya di situ, Kitmir.
Bahkan dalam riwayat ada 3 hewan yang dimasukkan oleh ke dalam surga. Pertama, burung hudhud. Yang kedua, apa tadi? Anjingnya Ashabul Kahfi. Yang ketiga, semut yang memikirkan teman-temannya agar masuk ke dalam lubangnya supaya nggak diinjak-injak sama Nabi Sulaiman. Karena pikir, karena mikirin temen. Hari ini kok kita sebagai orang beriman punya akal sehat nggak mikirin teman tuh kalah sama semut kita nih. Kalah sama burung hudhud. Burung hudhud itu ketika Nabi Sulaiman mengabsen semua hewan-hewan, burung hudhud nggak ada nih. Ini mana hudhud ini? Kalau seandainya dia datang tidak membawa alasan yang jelas, maka akan aku sembelih dia. Datang aja. Ya Nabi Allah Sulaiman, kamu dari mana? Dari negeri seberang sana. Ternyata di sana ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang masih menyembah matahari. Oh, kalau begitu kamu dakwah kepada dia, sampaikan surat saya. Dibawa sama hudhud itu, kalau kata Ki Uzaran tuh berkilo-kilometer itu. Ribuan kilometer hudhud itu membawa surat dari Nabi Sulaiman. Dia pegang di paruh, dia pegang di apa? Di pucuknya itu apa? Apa namanya? Di paruhnya itu. Datang, dilemparkan, dibawa ke Ratu Balkis. Nah, karena dakwah, karena fikirnya seekor burung, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan hudhud nanti ke dalam surga. Bahkan kata para ulama, di antara perhiasan atau pernak-perniknya surga adalah hudhud. Itu sebab fikir. Sama seekor semut ketika Nabi Sulaiman sedang berlari, sedang melihat bala tentaranya dengan kuda yang begitu banyak, dengan pasukan-pasukan yang hebat, dengan kuda-kuda yang hebat, maka semut ini mengatakan, bagaimana Ustadz ayatnya? Ya ayuhan namlau, bagaimana? Ya ayuhan namlu dkhulu fi masakinihim. Terus gimana Ustadz? La yahtimannakum Sulaiman wa junudahu ila akhir. Akhirnya fatabassama dhahika. Ketika kata Nabi Sulaiman kan tahu nih bahasanya semut. Kata semut gini, kalian jangan keluar dulu. Nabi Sulaiman pengen lewat di atas rumah kita. Supaya kalian nggak mati, maka kalian masuk. Maka Nabi Sulaiman mengatakan senyum. Fatabassama dhahika, Masya Allah. Ya Allah, inilah anugerah yang kau berikan. Barokah semut mikirin temennya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu surat, surat An-Naml, artinya surat semut. Karena fikir. Kita yang sudah Islam sempurna, akalnya sehat, Allah berikan kesehatan, nggak mau mikirin temennya tuh bagaimana tuh? Berarti kita yang lebih cacat daripada seekor tadi, seekor semut, seekor burung. La ilaha illallah. Insyaallah ya, terus berbuat baik sampai Allah berikan kepada kita keputusan. Keputusannya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kalau ada teman-teman yang sedang taklim, nah kita duduk sebentar aja, nggak usah malu-malu. Nah, kalau seandainya sih, kalau saya lihatin ini di Aluswa nih, yang taklimnya segitu-segitu aja nih. Mas Rido, terusnya Amir Andi, Mamas Devian, Ade Megaolas, Ustadz sekarang Kiai Haris. Ini mana nih Aluswa nih? Duduk ya insya Allah Aluswa ya. 10 menit, 5 menit, yang penting dapat kebaikan. Duduknya aja Allah ampuni dosa. Nanti setelah itu boleh ngaji. Yang penting ada duduk dalam taklim. Kata Imam Ghazali, kalau dalam satu hari orang itu tidak mendengarkan sabda Nabi, maka nanti akan lalai. Itu benar, lurus. Yang kedua, biar setiap amal kita tuh ada contoh, tahu dalilnya. Oh, kenapa saya harus zikir pagi petang? Kan dibaca dalam kitab Fadilah apa namanya? Fadilah amal, Muntahab Ahadits. Kalau kata Ustaz Abdul Ghani, kalau taklim masail seminggu sekali udah cukup. Tapi kalau buat keutamaan beramal, wajib dibaca setiap hari. Kenapa? Karena memang iman kita ini naik turun. Bahkan bukan hanya naik turun, tapi keluar masuk. Kalau nggak digembreng, kalau nggak
digembleng dengan amal, nggak digembleng dengan bacaan hadis, nanti lama-lama akan loyo. Kenapa sih kita loyo dalam beramal? Karena kita nggak tahu nilainya amal. Semoga Allah berikan kefahaman agama kepada kita semua. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, Mas Alvin, Bang Alvin, Masya Allah. Sudah bawa tamu, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Bang. Jadi satu kebaikan yang dibuat Bang Romi Rafael, lebih baik daripada seluruh amal yang Bang Alvin kerjakan. Khairul laka min humrin ni'am, kata Nabi. Satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada amal-amal yang kamu kerjakan. Beruntung Bang Alvin, beruntung lagi Mas Ridho yang ngasih tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Rafael. Bukan Alvin Ramadan ya? Tatap mata saya. Semuanya dengar. Ustaz, mungkin Mas Romi masih malu-malu. Ya, terima kasih Mas Romi ya sudah bisa berkunjung di majelis kami. Makasih Mas Romi, Masya Allah. Bisa menjadi contoh suri toladan. Suri toladan. Bukan sorry. Saya mau bertanya gini Ustaz. Hal-hal yang mendasar apa sebagai modal seseorang yang lagi hijrah? Hijrah ini kan berat ya Tati ya? Berat banget. Berat banget. Yang nakal, yang segala macam lah ya, yang begajulan. Apa sih modal yang paling ringan gitu, yang harus diistiqomahkan? Ya tahu, itu pasti jawabannya misalnya sholat. Ya. Tapi mungkin ada strategi atau trik-trik khusus gitu yang memudahkan bagi seorang yang hijrah ini gitu. Lagi misalnya yang lingkungannya dekat dengan yang nggak baik-baik gitu kan. Ya. Mungkin itu kali ya Pak. Ada pesan-pesan apa yang bisa di-share gitu. Mas Romi mau menambahkan? Jangan curhat di sini dong. Silakan. Baik, Masya Allah. Pertama, buat teman-teman yang hijrah, khususnya mungkin Bang Romi Rafael, ketika Allah sudah putuskan kita berbuat baik, berarti tandanya Allah sayang sama kita. Karena Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah sayang sama hambanya, maka Allah akan senantiasa bimbing orang tersebut dalam kebaikan terus. Nah, Allah tuh kalau nggak sayang Bang sama hambanya, kata Nabi, min alamati aradillahi ay yaj'ala syublahu fi ma la yani, maka kehidupannya akan dijauhkan dari amal. Kehidupannya akan dijauhkan dari teman-teman soleh. Maka pertama, buat teman-teman yang hijrah dan Bang Romi Rafael bersyukur karena kita dalam lingkup yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama, syukur dulu. Karena memang cobaannya orang hijrah tuh banyak loh, Bang. Ya, kemarin saya sampaikan sudah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan dirinya sebagai Islam, maka diusir oleh orang tuanya yang kaya raya. Sehingga saking Sayyidina Mus'ab bin Umair tidak membawa apa-apa dari kota Mekah ke kota Madinah, ketika perang Uhud beliau syahid, dan beliau yang tadinya hidup dalam limpahan ya, dengan harta yang mewah, dengan harta yang banyak, kemudian barang-barang yang Masya Allah mungkin serba branded pada waktu itu, masa itu ya. Tapi ketika perang Uhud beliau syahid, Nabi melihat jasadnya betul-betul sangat miris. Sampai-sampai kain kafan gak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Ditutup di kepala, kakinya terlihat. Ditutup di kaki, kepalanya terlihat. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, tutup aja kepalanya untuk apa? Untuk memuliakan Mus'ab bin Umair, dan kakinya ditutup dengan daun-daun pisang ya, dengan dedaunan. Itu pertama. Pertama gini, ketika kita hijrah pasti itu akan datang terjadi kepada kita Bang Romi Rafael. Pasti. Nggak mungkin enggak. Ya. Sayyidina Umar, beliau mengatakan, "Saya Islam ya Rasulullah. Saya beriman kepada Engkau ya Rasulullah." Maka kata Nabi,
Kamu akan siap menerima semuanya? Siap. Kamu akan ditinggalkan keluarga? Siap. Akan kehilangan harta? Siap. Kamu akan dicaci maki? Siap. Maka kata Nabi, tamma imanuk, sempurna iman kamu. Jadi yang pertama adalah kalau ya sholat penting ya, kewajiban buat kita, wajib kita menjaganya sholat 5 waktu itu. Kemudian terus aja kumpul sama Bang Alvin. Ya, Bang Rami Rafael ya. Pesen saya terus deketin Bang Alvin. Ya, kalau ada apa-apa curhatnya ke Bang Alvin, jangan ke yang lain. Ya, sering-sering aja ngobrol sama Bang Alvin. Kalau memang kalau memang ada waktu dan nggak ada kesibukan, ya sering-sering aja datang ke sini. Karena di sini nih terbuka 24 jam, apalagi buat urusan-urusan agama, baik di rumahnya Mas Ridho atau di rumahnya Amir Andi. Nah, urusan-urusan agama. Jadi seperti itu. Maka yang paling terpenting buat teman-teman yang hijrah adalah suasana. Kalau memang suasana kita di sekeliling kita adalah suasana yang kurang baik, maka paling tidak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami ini teman-teman yang soleh, ya Allah, perkumpulan yang baik, ya Allah. Nanti dengan doa itu nanti Allah akan bimbing tuh. Mungkin kita malas keluar, atau mungkin nanti ya orang-orang itu yang akan dihindarkan dari diri kita, akan dijauhkan dari diri kita, seperti itu. Makanya untuk pertama kali ya menjaga keistiqomahan doa, yang kedua sering-sering kumpul sama orang soleh. Nah, paling pertama banget doa. Ya Allah, doa dalam setiap sholat kita, doa. Karena kenapa? Efeknya kumpul sama orang soleh itu luar biasa. Ya, efeknya kumpul sama orang yang baik itu memang akan berpengaruh buat kita. Kenapa sahabat itu yang paling rendahnya aja tinggi nilainya di hadapan Allah daripada tabi'in yang paling tinggi? Karena pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun saatan, walaupun hanya melihat. Nah gitu. Jadi kita kumpul sama orang soleh itu akan menjadikan iman kita makin meningkat. Kalau ada orang yang ngajak baik terus, terima kasih. Lu kok hari ini nggak ngajak gua sih, Vin? Nah, hari ini kok lu nggak WhatsApp gua sih, ada ngaji. Hari ini kok lu nggak nanyain gua sih bagaimana kabar iman. Nah, seperti itu. Karena sampai sekarang ya saya sama Amir Andi nih, Mir, bagaimana kabar iman? Semalam tahajud nggak? Bagaimana sholat isyroknya? Nah, seperti itu. Berusaha belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat teman-teman yang baik. Insya Allah itu Bang Alvin sih. Insya Allah ya. Ada lagi mungkin Bang Rami Rafael? Cukup? Mungkin yang lain? Baik, itu Kak Gita. Ini santri perempuan lama baru ketahuan lagi nih. Gimana ini? Masya Allah. Tapi beruntung banget ya Mbak Gita datang nih ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam, ayo siap. Ya, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara kita berhusnuzon di saat cobaan yang datang dan berhenti? Karena kan kata orang semakin tinggi pohonnya anginnya makin kencang. Tapi bukan berarti yang viral itu selalu disenangi tadi kata Kak Ustaz. Bisa, ya. Dan mungkin relate sama yang saya hadapi misalkan gitu. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Kalau Mbak Gita tanyanya bagaimana nyikapinya, saya cuma satu jawabannya, sabar. Kalau seandainya ada nggak yang lebih baik dari sabar, itu salah. Ya tetap sabar. Sabar, berdoa. Karena cobaan yang datang itu kepada kita menunjukkan Allah sayang sama kita, Mbak Gita, itu aja udah. Kenapa nabi-nabi dikasih cobaan? Karena Allah sayang kepada nabi-nabi. Kenapa orang-orang soleh itu banyak cobaan? Karena Allah sayang kepada orang-orang soleh. Jadi gitu. Jadi cobaan yang datang kepada kita, kita sabar. Nikmat yang datang kepada kita, kita syukur. Kalau Mbak Gita tanya, ada nggak sih yang lebih baik daripada sabar? Ya nggak ada. Karena balasannya orang sabar apa Mbak Gita? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Tadi kan saya bilang Mbak Gita, di hari kiamat itu kita nunggu satu pakaian kita aja 1000 tahun paling sebentar. Loh, Mbak Gita sabar atas musibah yang menimpa sama Mbak Gita. Sabar, bismillah, masuk surga tanpa hisab. Loh, kalau cuman kata Allah, barang siapa yang sabar maka akan dapat rumah di Pondok Indah, saya nggak mau sabar. Ya cuman rumah di Pondok Indah. Nanti lama-lama juga dia akan, kita mati nggak ke bawah ya kan. Dia lama-lama juga nanti akan runtuh bangunannya, akan jadi rusak. Kata Sayyidatina Fatimah, likulli jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Setiap yang baru akan rusak, setiap yang muda pasti mati. Nggak ada yang langgeng.
Maka cobaan itu sabar aja. Nah, untuk bisa sabar itu Mbak Gita, lagi-lagi Mbak Gita sering kumpul-kumpul sama Mami. Ya, sama Mami Fitri, sama Mbak Pinkan, sama teman-teman ngaji Plo. Nah, insya Allah, katanya mau ada pengajian ya Mi ya. Nanti nih mungkin ya saya kasih tahu dulu, katanya mau ada pengajian perempuan-perempuan ngaji Plo nih. Ya, nanti mungkin pematerinya istrinya Ustadz Abdul Ghani, kemudian istrinya Maulana Arif, istrinya Maulana Rafi, dan mungkin juga istri saya. Itu, nah bagi para jamaah yang sudah punya istri silahkan datang. Tempatnya di sini bisa di resto. Ini nggak tahu kapan, mudah-mudahan jadi sih ya, mudah-mudahan ya. Udah, ini karena ada niat baik. Suasana tuh penting. Mbak Gita sibuk apapun, ya paling enggak sering-sering WhatsApp Mami. Seperti itu. Apalagi Mbak Gita? Jadi sabar ya. Benar sabar. Karena Allah mengatakan bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalimat bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya buat orang mati. Buat kita yang masih hidup juga, kalau ada musibah ya kembalikan semua kepada Allah. Makanya semua datang dari Allah. Kullum min indillah. Semua yang terjadi itu atas kuasa Allah, bukan atas kuasa kita. Mbak kita mau ada project apa gitu kan, misalnya mau bikin acara di mana tiba-tiba nggak jadi, berarti belum rezeki. Jangan sialan gara-gara gua, jangan. Kalau Mbak Gita bilang alhamdulillah, maka surga tempatnya Mbak Gita. Tapi kalau seumpama, aduh, lu sih kerjanya nggak bener, beda tuh nanti tuh. Aturan dapat surga ya cuman dapat keringat aja gitu. Insya Allah ya. Jadi apa tadi Mbak Gita sabar itu kalimatnya ada dua kata para ulama. Sod, ba, ro. Kata ulama setiap satu huruf itu 10 tahun. Sodnya 10 tahun, ba-nya 10 tahun, ro-nya 10 tahun. Berarti kita harus sabar 30 tahun. Nah, kita sekarang umur belum sampai 35 tahun. Ya kan dikasih cobaan baru-baru sekarang. Allah gimana sih, nggak adil banget ini. Allah nggak adil katanya. Padahal Rabbul khair la ya'ti illa bi khairin, kata Imam Ghazali. Setiap yang Allah berikan pasti baik karena Allah adalah zat yang maha baik. Apapun yang terjadi kepada kita itu baik loh Mbak Gita. Apapun karena huwallazi adhaka wa abka. Dialah zat yang bisa membuat orang bersedih, dialah zat yang bisa membuat orang menangis. Kita ketinggalan pesawat misalnya gini. Mau pergi ke Bali ketinggalan pesawat. Sedih kita nih, wah kita marah-marah, kita harus beli lagi ulang tiket pesawatnya. Tiba-tiba sampai rumah ada pengumuman, pesawat dengan nomor penerbangan sekian-sekian, tujuan Jakarta Bali, tiba-tiba meledak di tengah-tengah. Alhamdulillah. Yang tadinya kita sedih jadi bahagia, karena setiap segala sesuatu itu pasti baik. Ada lagi nggak? Gimana Mir? Definisi sabar menurut agama itu seperti apa? Karena ada ketika orang kena musibah, maka dia akan ada yang bilang sialan gara-gara dia nih. Jadi kalau ada musibah nih, jadi contoh-contohnya aja, maka dia akan bilang sialan atau gara-gara dia nih. Yang kedua, dia kena musibah, ya udah kepada Allah. Gitu. Tapi kesel nggak? Kesel juga dikit. Aduh, gitu. Tapi ya udahlah kepada Allah. Terus yang berikutnya ada yang alhamdulillah jatuh tapi masih mending daripada jatuhnya ke sini, mungkin yang kebaikan. Jadi kan ada tiga yang saya tahu seperti macam itu, tapi mungkin ada lagi yang lain. Jadi kalau definisi sabar itu seperti apa gitu, dan yang terbaik apa dan mana yang salah apa? Ini bukan sabar, ini salah nih. Gitu. Jadi jangan-jangan ini yang selama kita pikir sabar itu bukan sabar. Gitu kan. Baik. Nabi itu bilang sama seorang wanita yang anaknya meninggal dunia ketika dia nangis-nangis mencak-mencak di kuburan. Kenapa kamu nggak sabar? Isbiri, kenapa kamu nggak sabar? Sabarlah. Ya udah ya Rasulullah, saya sabar. Oh enggak, kamu nggak sabar, kata Nabi. Ternyata kata Nabi sabar dalam hadis Bukhari. As-sabru indama sadmatil ula. Sabar itu gini Mir. Ini simple banget Nabi ngasih definisi sabar. Sabar itu kata Nabi, kalau kamu pas dapat musibah yang kamu ingat Allah pertama itu sabar. Pertama kali. Setelahnya marah-marah itu masih dikatakan sabar. Contoh, Mas Ridho ini tiba-tiba lagi pergi ke kantor.
Ternyata orang-orang di kantor nih pas ditanya, siapa yang udah mau 2:30 nih? Pak izin dulu Pak, mau duhur. Astagfirullah, langsung Pak, lebih sabar tuh kayak gitu tuh. Tapi yang lebih keren lagi, sabar tambah, nggak harus kita bertindak ya, nggak usah harus ada sesuatu yang pecah, handphone yang bagus bisa rusak, jangan itu kan. Nah, kalau kita bisa marah, kemudian kita menahan amarah kita, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengumumkan kepada orang yang bisa menahan amarahnya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bagaimana hadisnya? La taqdab walakal jannah, jangan marah surga bagimu, sabarlah surga bagimu. Itu mir. Jadi ketika kita pertama kali ingat Allah, itu sudah sabar. Definisi yang paling simpel. Tapi setelah itu ada kesel, wajar, manusia kok. Manusia. Ya ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah dibohongin kan, Allahu Akbar kan, kata Nabi, uskut, diam. Tenang. Ya Rasulullah, saya sabar. Ya kamu sabar. Sabar seperti itu. Kadang-kadang sabar itu yang lihat keadaan ya Mir. Tapi kalau misalnya kita punya agama dihina-hina, kita punya kitab dihina-hina, sabar. Ya enggak sabar namanya. Harus kita doakan ya. Cuman sekarang kan kita bisanya cuma doa. Karena orang-orang di atas kita kan ya nggak ada action. Ya, tidak ada action. Ya, kita sabar dengan doa. Sabarnya dengan doa. Keselnya dengan doa boleh. Ya Allah, zalzil aqdamahum, syatir syamlahum, wa la tuballighuhum amalahum, waj'al tadbirahum fi tadmirihim, waj'al ibratan lil mu'tabirin. Hancurkan dia, hanguskan dia, buya, kemudian porak-porandakan pengaturannya. Itu kan termasuk bagian dari doa Nabi dalam kunut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir. Baik. Saya bingung tadi masalah kalau masalah sedekah atau amal sedekah tadi akan hancur lebur ketika menyakiti orang. Ya. Karena jujur saya pribadi orangnya mungkin bisa bilang pemarah ya kan? Pemarah, tapi kalau saat ini pemarahnya udah berkurang. Ya, pemarah untuk baik lah ibaratnya. Ya. Pemarah untuk baik. Marah gitu. Daripada saya dihisap nanti ya kan. Mending kamu tak marahi, saya nggak dihisap gitu maksudnya. Nah, ini kaitannya dengan mizan nih kan. Ya. Ini kalau hancur lebur gara-gara marah nanti, berarti mizan jelek aja nggak ditimbang lagi nanti. Iya. Itu kan? Iya. Baik. Ini satu peringatan dari Nabi buat kita, biar kita tuh menjaga lisan. Biar kita tuh bisa menjaga orang tuh tidak tersakiti sama kita, itu aja Mas. Biar kita ini ketika beramal betul-betul Allah ridho kepada kita sehingga semuanya tuh sesuai dengan arahan. Nah, kalau seumpama dulu Mas, kalau ya misalnya dulu kalau kita marah karena dunia, itu mungkin orang sakit hati, ya mungkin kita salah di situ ya. Tapi kalau sekarang ketika ada orang yang disuruh berbuat baik, kok dia nggak mau, dia yang salah. Ya marahnya kita udah Allah terima. Itu bukan marah. Bagus dong ketika ada orang yang berbuat baik, kemudian kita marahin kok. Kan kita jadi marah karena sebab dia nggak mau diajak kebaikan. Nggak apa-apa juga. Nabi Musa kan kesel juga sama Fir'aun. Walaupun dia sakit hati. Buktinya waktu Nabi Musa dakwah kepada Korun kan, kamu Korun zakat. Enggak lah. Orang ini harta gua kok. Gua capek karena ini gua bisa punya harta gini karena gua kerja. Ya Allah, tenggelamkan Korun dengan hartanya. Tenggelam lagi ya Allah, tenggelam lagi ya Allah. Itu kan keselnya Nabi Musa, marahnya Nabi Musa. Ya kadang-kadang gitu. Berarti kan Korun sakit hati, ya tetap sakit hati. Nabi Musa ya sakit hati, Korun juga nggak mau didoakan seperti itu. Ya kadang-kadang kita memang marah tuh ada waktu-waktunya, nggak setiap hari-hari marah gitu. Dan insya Allah kita harus nuzul kepada Allah. Kalau kita marahnya untuk baik, insya Allah Mas, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita marahnya karena urusan dunia atau lagi bercanda tiba-tiba nyakitin orang, itu mungkin bisa dikategorikan nauzubillah min dzalik. Saya marah di grup itu bilang saya nggak marah. Ada seorang duda ya berarti. Katanya mau janji 3 hari nih. Hari kedua nanti balik lagi hilang ini. Gimana lu katanya galau cari istri ya kan? Tapi 3 hari aja nggak selesai. Gimana mau dapat istri lu? Serius sama Ray? Serius. Udah dapat istri risau. Tapi yang bersangkutannya sakit hati nggak?
Amin. Datang lagi soalnya. Hah? Datang haji. Datang. Aman Mas, aman. Bismillah, aman. Bagaimana hadisnya tuh? Al muslimuna man salimal muslimin. Al muslimuna man salima min lisanihi wa yadihi. Bagaimana hadisnya tuh? Orang yang dikatakan Islam itu, Mas, kata Nabi cuma dua. Orang yang bisa menjaga lisannya dan orang yang bisa menjaga tangannya. Maksudnya tangan di sini dia bisa mengerjakan sesuatu yang dia mau untuk berbuat buruk kepadanya. Lisannya nggak berbicara, tapi karena ketikannya, kalau sekarang ya, karena mungkin bisa ngelempar orang atau bagaimana, itu yang mungkin nggak dilarang oleh agama. Dah cukuplah insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tapi kebaikan jenengan Allah terima, Mas. Kemarin saya sampaikan dari Kiai Fatah apa? Orang itu kalau amalnya diterima, ya makin setiap hari ada peningkatan amal. Nggak mungkin dong amalnya Mas Ridho dan keluarga diterima. Kenapa setiap hari ada peningkatan amal kok? Setiap hari bisa menjaga sholat 5 waktu, senantiasa berbuat baik dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, hadirkan Allah dalam hati kita. Kemudian hadirkan dosa-dosa kita, berapa banyak dosa yang kita buat, tapi betapa sayangnya Allah kepada kita. Berdoa yang pertama, Al-Fatihah pertama, khusus buat keluarga ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Al-Fatihah yang kedua, khusus buat Pondok Ar-Ridho, baik yang ada di Magelang ataupun yang ada di depan di komplek ini, di depan rumah Mas Ridho. Al-Fatihah yang ketiga buat diri kita, orang tua kita, mudah-mudahan yang masih ada dipanjangkan umurnya, yang sudah tidak ada diberikan anugerah dalam kuburnya, syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu akan memadamkan api neraka kita nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum 'ala sirat wa amalana wa lahum yaumal faza'il akbar. Ya Allah Tuhan kami adalah hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang butuh pertolongan-Mu ya Allah, yang butuh ampunan-Mu ya Allah. Setiap malam ini ya Allah, kami minta kepada-Mu ya Allah, dalam sholat kami ya Allah, dalam setiap amal kami ya Allah, kami hanya berharap kepada-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah, dosa teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, rahmat-Mu begitu luas ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, ampunan-Mu begitu luas ya Allah. Berikanlah kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari yang mulia ini ya Allah, setelah ngaji ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Pandanglah pengorbanan kami ya Allah, yang sedikit ini ya Allah. Jangan Kau jadikan diri kami sebagai ahli maksiat ya Allah, sebagai penutup hidayah bagi keluarga kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Barang siapa yang mendapatkan pandangan-Mu ya Allah, maka kami akan masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau biarkan hati ini senantiasa lupa kepada-Mu. Terimalah kebaikan-kebaikan yang kami buat ya Allah, walaupun hanya sedikit ya Allah. Terimalah semuanya ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah sahabat kami sahabat yang senantiasa Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, terus berikan kepada kami suasana iman dan agama ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau azab kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah amalan kami yang sedikit ini. Anda ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Pandang kebaikan-kebaikan mereka semua ya Allah. Pandang kebaikan ibu kami ya Allah. Pandang kebaikan ayah kami ya Allah. Berapa banyak dosa yang kami buat ya Allah kepada kedua orang tua kami. Balas mereka dengan surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Balas mereka dengan jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang orang tua kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kami kepada dirinya ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam setiap amal ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Jangan Kau lepas iman kami dari dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau lepas iman kami dalam diri kami. Allahumma inna nas'aluka iman. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami sebagai Bal'am bin Ba'urah. Jangan Kau jadikan kami sebagai Ubaidullah bin Jahsy. Ya Allah, kami butuh dengan iman yang Kau berikan ke dalam hati kami. Ya Allah, terus jaga iman kami ya Allah. Walaupun kami terus bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Iman kami, jangan Kau lepas iman kami dari dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, terimalah dakwah kami ya Allah. Ya Allah, teruskan istiqomahkan kami dalam agama-Mu ya Allah, dalam perjuangan Nabi. Ya Allah, kami masih banyak main-main dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Masih banyak bercanda dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami nanti pada hari kiamat bersama orang-orang ahli iman ya Allah. Allahumma surna yawmal qiyamati fi zumratil nabiyyin. Ya Allah, bangkitkan kami dengan orang-orang ahli takwa pada kiamat nanti ya Allah, dengan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Balaslah kebaikannya ya Allah. Balaslah kesakitannya dengan surga-Mu ya Allah. Balas ya Allah. Balas dengan surga-Mu ya Allah. Tidak ada tempat terbaik balasan buat orang tua kami melainkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami banyak dosa kepada ibu kami ya Allah. Kami membentaknya, kami menyakitinya ya Allah. Kami tidak taat kepadanya.
Pandanglah mereka semua ya Allah. Berikan hidayah kepada ibu kami ya Allah. Berikan hidayah kepada umi kami ya Allah, bunda kami ya Allah. Berikan juga hidayah kepada ayah kami ya Allah. Siang dan malam dia mencari nafkah untuk kami ya Allah. Menahan lapar ya Allah. Balas tetesan keringatnya dengan surgamu ya Allah. Kami durhaka kepada ayah kami ya Allah. Kadang-kadang kami tidak salah paham ya Allah. Kami salah paham kepada ayah kami ya Allah. Kami salah paham kepada mereka berdua ya Allah. Jikalau orang tua kami belum mendapatkan hidayah, berikan hidayah pada malam ini ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Pandanglah mereka ya Allah. Kasihani mereka. Mereka jahil dalam urusan agama karena susah payah mencari nafkah untuk kami. Mereka jahil dalam urusan agama karena berusaha memberikan nafkah baik kepada kami, nafkah yang halal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami sebagai asbab hidayah untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau di antara majelis ini ada orang tua yang sudah meninggal dunia, terangi kuburnya ya Allah. Jumpakan dia dengan Rasulullah SAW. Jumpakan dia dengan baginda Nabi SAW. Kami rindu sosok ayah kami ya Allah. Kami belum bisa baik seperti mana ayah kami. Luaskan kuburannya ya Allah. Jumpakan dia dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, terima juga pengorbanan kami ya Allah, agar kami bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, mata kami gak pantas memandang wajah Nabi yang mulia, tapi kami rindu. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad isba'ana indal maulal azim. Wahai Rasulullah, akui kami sebagai umatmu nanti. Wahai kakeknya Sayyidina Hasan dan Husain, berikan kami telaga Kausarmu nanti. Engkau berjanji akan menunggu kami di telaga Kausar. Dan engkau meminta kepada Allah agar Allah memperbanyak gelas-gelasnya yang lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, agar kami bisa merasakan telaga Kausarmu dari tangan kananmu langsung ya Rasulullah. Pengorbanan kami tidak seperti pengorbanan para sahabat, tapi kami ingin digabungkan dengan para sahabat. Pengorbanan kami tidak seperti pengorbanannya Sayyidina Utsman bin Affan yang wafatnya mati terbunuh. Kami malu di hadapanmu nanti mengaku menjadi umatmu, tapi kami ingin diaku sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tatap wajah kami satu persatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau adalah manusia terbaik, satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat. Berikan dulu syafaat itu kepada kami yang ada di sini ya Rasulullah. Fasfa'lana indal maulal azim. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika ya Rasulullah. Utsman bin Hunayf, seorang sahabat yang buta matanya, menyebut namamu disembuhkan oleh Allah. Kami yang busuk hati kami ya Allah, sembuhkan hati kami ya Allah ketika kami menyebut nama Nabi-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, fasfa'lana indal maulal azim, tahhir qulubana min kulli wasfin. Sucikan hati kami dengan menyebut nama Nabi-Mu ya Rasulullah.
Masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama guru-guru kami. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ini amalan yang dikasih Kiai Uzairon untuk bisa diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jumpakan kami dengan guru-guru kami, dengan Engkau ya Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkahan guru kami kepada kami. Berkahilah pengajian ini ya Allah, dengan keberkahan guru-guru kami, masyayikh-masyayikh kami. Apa jadinya kami kalau tanpa guru kami ya Allah? Sehatkan guru kami ya Allah. Satukan lagi fikirnya ya Allah. Satukan fikirnya ya Allah. Jangan kau fitnah kami sebagai santrinya. Sekarang ada yang memfitnah guru kami ya Allah. Satukan lagi guru kami ya Allah. Satukan fikir Kiai Ubed dengan Kiai Fatah ya Allah. Kami santri beliau tidak bisa memilih. Kami hanya ikut guru kami. Ada orang-orang di luar sana ingin memfitnah guru kami. Hancurkan mereka ya Allah. Syattid samlahum wa la tuballighuhum amalahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim. Ya Allah, satukanlah guru-guru Temboro ya Allah. Satukanlah fikirnya Kiai Ubed dengan Kiai Fatah ya Allah. Fitnah sudah tersebar di mana-mana. Semua guru kami ya Allah, kami gak bisa memilih ya Allah. Nasihat Kiai Uzairon, kami harus berpegang teguh dengan dua kiai itu ya Allah. Kami takzim dengan Kiai Fatah, kami juga takzim dengan Kiai Ubed. Kami gak mau diadu dombakan dengan keduanya ya Allah. Dua-duanya adalah guru kami ya Allah. Dua-duanya guru kami. Dua-duanya yang akan membawa kami ke Rasulullah nanti. Saya bisa begini karena guru-guru kami. Hancurkan orang yang memfitnah keduanya ya Allah. Hancurkan orang-orang yang membenci keduanya ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan orang-orang yang memfitnah keduanya ya Allah. Hancurkan orang-orang yang memfitnah keduanya ya Allah. Saya gak ridha ya Allah. Dalam majelis yang mulia ini saya mengatakan berjanji di hadapan-Mu ya Allah. Apabila ada yang memfitnah dua guru kami ya Allah, hancurkan ya Allah. Cerai beraikan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ya, tolong doakan buat Temboro. Banyak banget yang fitnah, Masya Allah. Ya ini nggak usah diceritakan lah, Insya Allah ya. Saya doa banget, pokoknya khusus Al-Fatihah buat guru-guru Temboro, terutama buat Kiai Fatah dengan Kiai Ubed. Ya karena banyak yang fitnah, Masya Allah, yang melanda kepada keduanya. Dan kami sebagai santrinya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang penting Allah terus jaga kita semuanya. Dan adanya ngaji Blo tuh karena adanya Temboro. Ya, karena barokahnya Temboro. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah.